Pernah kepikiran nggak sih, gimana pemain Tetris klasik, tahu kan, game tahun 80-an, itu kok bisa jago banget sekarang? Jauh lebih jago dibanding pas gamenya baru keluar dulu. Ada loh pemain yang capai level yang dulu tuh wah dianggap mustahil banget. Nah ini menariknya, bukan gamenya yang berubah, tapi cara orang belajar mainnya itu loh yang beda. Yuk, kita coba buka inti cara belajar ini dari materi yang Anda siapin. Ya, bener banget. Contoh Tetris itu, pas banget ya. Soalnya nunjukin satu inti penting soal belajar. Kita tuh seringnya jadi lebih pinter, lebih jago, karena ngeliat dan niru orang lain. Dulu, pemain Tetris ya paling belajarnya dari temen dekat aja kan. Kalau temennya gitu-gitu aja mainnya, ya udah kemampuannya segitu. Sekarang, strategi paling canggih kesebar di internet. Tiap gerakan bisa dilihat, dipelajari. Nah, ini sebenarnya pilar pertama dari 3 pilar penting dalam belajar efektif. Oke. 3 pilar ya. Boleh nih kita bedah satu-satu. Pilar pertama tadi soal melihat contoh gitu. Betul. Pilar pertama itu, Melihat. ya, belajar dari orang lain. Kayak pemain Tetris zaman sekarang yang bisa akses strategi-strategi dewa gitu. Atau kalau kita tarik mundur ke zaman Renaissance, seniman kayak Leonardo da Vinci itu kan magang niru karya masternya dulu. Kita kayak nyari contekan solusi gitu, lihat gimana sih ahlinya ngerjain, ini ngebuka wawasan kita soal apa yang mungkin dicapai. Menarik. Jadi lihat contoh bagus itu penting ya buat langkah awal. Tapi gimana kita tahu contoh yang kita lihat itu beneran bagus, bukan cuma lagi ngetren aja gitu. Mungkin ini nyambung ke pilar berikutnya. Nah, pertanyaan bagus itu. Dan emang nyambung, ngeliat aja kan nggak cukup ya. Makanya ada pilar kedua, melakukan. Maksudnya, ya belajar dari latihan, harus nyoba sendiri, praktek. Tapi ini bukan sekedar ngulang-ngulang tanpa mikir ya, penting buat nemuin tantangan yang pas. Gitu loh, nggak kegampangan sampai bosen, tapi juga nggak kesusahan banget sampai frustrasi. Nyoba variasi latihan juga penting, biar pemahamannya lebih dalam, lebih fleksibel, nggak cuma hafal satu cara aja. Oke. Paham. Jadi ada aksi nyata, nyoba sendiri, tingkat susahnya juga pas. Terus pilar ketiga. Nah ini nih, kayaknya yang sering jadi batu sandungan. Bener banget, ini sering banget kelewat. Pilar ketiga adalah umpan balik. Belajar dari pengalaman. Ini krusial banget. Tanpa ada feedback yang jelas soal mana yang benar, mana yang salah, mana yang efektif, mana yang enggak, kemajuan tuh bisa lambat banget atau malah yang enggak maju-maju sama sekali. Kita perlu tahu tindakan kita tuh bikin deket ke tujuan apa malah ngejauhin. Wah, itu poin penting banget sih. Di materi yang Anda bagiin, ada contoh bagus soal ini kan? Yang eksperimen gambar garis itu. Nah, iya tepat sekali. Psikolog Edward Thorndike itu di eksperimen klasiknya, dia minta orang latihan gambar garis persis 3 inci. Diulang-ulang ribuan kali. Hasilnya, nggak ada kemajuan sama sekali. 0. Kenapa coba? Ya karena mereka nggak pernah dikasih tahu garis yang mereka gambar itu kepanjangan atau kependekan. Nggak ada feedback. Jadi kayak latihan dalam gelap aja. Ya ampun, 3.000 kali latihan sia-sia cuma gara-gara nggak ada feedback. Gila juga ya. Ini juga jadi bisa ngejelasin temuan lain yang lumayan bikin kaget di materi Anda. Ada tinjauan sistematis gitu kan ya. Studi gede yang ngumpulin hasil banyak penelitian lain, itu nemuin kalau kualitas perawatan medis oleh dokter itu kadang-kadang malah cenderung turun seiring lamanya mereka kerja. Kan aneh ya kedengarannya. Iya kedengarannya aneh. Tapi jadi masuk akal kalau kita lihat dari kacamata umpan balik tadi. Di banyak kasus medis, feedback buat keputusan dokter itu seringnya nggak langsung dateng. Kadang ketunda atau malah nggak jelas, ambigu gitu. Kan hasil akhir pasien bisa dipengaruhi banyak faktor lain juga. Nah, tanpa feedback yang jelas dan cepat, jadi susah buat ngelakuin yang namanya latihan terarah. Itu loh deliberate practice. Latihan yang fokus, yang emang dirancang buat ingkatin skill. Dan itu sangat bergantung sama feedback. Padahal itu penting banget buat terus ngasah keahlian. Oh, jadi gitu ya. Ketiga pilar ini, melihat contoh, terus melakukan latihan yang pas, sama dapat umpan balik, harus jalan barengan ya berarti. Kalau salah satu aja nggak ada, misalnya kita latihan terus tapi nggak tahu bener apa salah, ya macet aja kayak orang gambar garis tadi itu, nggak ada peningkatan.
Persis, tiga-tiganya itu saling ngunci dan nguatin. Lihat contoh ngasih arah buat latihan, latihan ngasih data buat dievaluasi pakai umpan balik. Terus umpan balik ngebantu kita benerin latihannya, bahkan bisa bantu milih contoh yang lebih oke lagi buat dilihat. Jadi kayak siklus gitu. Berarti ngertiin proses belajarnya ini sendiri jadi penting banget ya, bukan cuma apa yang dipelajarin. Kayak yang disebut di materi Anda, penulisnya kan jadi penasaran banget abis nulis buku sebelumnya. Terus dia neliti lagi ratusan sumber, buku, jurnal akademik, buat bener-bener ngebongkar gimana sih cara kita jadi lebih baik dalam ngelakuin sesuatu? Tepat sekali, apalagi di dunia sekarang ya, yang nuntut kita buat adaptasi terus, belajar skill baru terus-menerus, kemampuan buat belajar secara efektif, itu mungkin aset paling penting yang kita punya. Jadi, ngerti cara kerjanya gimana kita ngeliat, ngelakuin, dan ngerespon umpan balik, itu fondasinya buat nguasain skill apapun. Oke, jadi bisa dibilang kesimpulannya, belajar itu bukan cuma duduk manis, nyerap informasi gitu aja ya, tapi lebih kayak tarian aktif gitu ya. Antara ngelihat strategi orang lain, berani nyoba sendiri dengan tantangan yang pas, dan yang penting banget, aktif nyari dan gunain feedback buat perbaikan terus-menerus. Kalau salah satunya nggak ada, ya kita mungkin cuma muter-muter di situ aja. Atau mungkin hobi baru. Kira-kira elemen mana nih dari 3 pilar tadi? Melihat, melakukan, atau umpan balik? Yang mungkin selama ini tanpa sadar kurang dapat perhatian. Dan mungkin, satu langkah kecil yang bisa Anda lakuin buat ngebus kemajuan Anda di situ.